Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. والعاقبة للمتقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مكتوبنا عدنا محبتك ومعرفتك يا الله بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله الغفور الرحيم فبأي آلاء ربكما تكذبان أما بعد Alhamdulillah, marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini dari Ahad masih di bulan Dzulqa'dah insyaallah yang dirahmati Allah taala, kita masih ditakdir Allah taala berkumpul bermuajahah menghadiri mazikir al-ziyar wa tarikat nasabat yang akhirnya Palembang. Atas takdir Allah Ta'ala, kita ditakdir Allah Ta'ala yang biasa menuntut ilmu Allah Ta'ala, menuntut redha Allah Ta'ala dengan menegakkan majlis zikir al-ziyar ini. Mudah-mudahan atas kehadiran kita insyaallah menjadi amal ibadah dan mudah-mudahan menjadi syafaat dan barokah menolong kita baik urusan di dunia ini maupun ke akhirat kelak, dan keberkatan dan kebarokahannya hadir pada diri kita, orang tua kita, anak istri kita, jiran tetangga kita, dan saudara-saudara kita muslimin dan muslimat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita bersalaman dan jasa bersolat salam kehadiran junjungan kita Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, para alim ulama yang telah menegakkan agama dinul Islam ini dengan tetesan darah dan air mata. Ini merupakan suatu kecintaan daripada junjungan kita Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW, suatu harapan dari beliau. Mudah-mudahan terutama kita umat akhir zaman ini insyaallah diselamatkan Allah Ta'ala dari segala bala bencana, terutama bala yang sangat besar yang di akhirat kelak ini dilepaskan dari azab api neraka jahanam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita juga bersyukur dan terima kasih atas perjuangan guru kita Al-Mukarram, Al-Muhtaram, Al-Marhum Syekh Haji Ustaz Hasan Al-Fakir. Beliau ketika kuliah istiqomah menuntut ilmu Allah Ta'ala, menuntut ilmu fikih, tauhid dan tasawuf. Kemudian beliau dewasa, beliau mengajarkan pada jemaah majlis, bahkan sebelum wafat beliau menitipkan majlis ini untuk diteruskan kepada kita semua. Ini merupakan daripada payung para aulia kasih Allah yang jasa melindungi bagi orang-orang yang ingin menegakkan agama Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita tergolong daripada murid yang senantiasa istiqomah dan menegakkan majlis zikir al-jalwa ini hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sering disampaikan oleh masyayikh kita, guru kita Al-Mukarram, Al-Muhtaram Syekh Haji Hasan Al-Fakir ya ini senantiasa diulang-ulang terus di dalam muqaddimah bersyukur atas nikmat Allah Ta'ala. Yang pertama nikmat ijad. Nikmat ijad itu yaitu nikmat wujud. Arti wujud itu pengadaan diri kita di muka bumi ini dari tiado menjadi ado. Nah, jadi harus kita ingat terus dan harus kita sadari terus bahwasanya adonya kita ini ado yang mengado tuh
yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti keberadaan diri kita ini pun bersifat la haula wala quwwata illa billah. Kita hadir ke muka bumi ini atas kehendak Allah Ta'ala. Apalagi hal-hal yang lain, dari ujung rambut sampai ujung kaki, lahir dan batin, itu atas ketentuan Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kita dari Allah Ta'ala berbentuk mimha mimdal atau berbentuk Sayyidina Muhammad SAW. Ini merupakan bentuk daripada insan. Insan itu artinya manusia. Nah, kalau digambar itu bentuk bunga yang sujud. Jadi kehendak Allah menjadikan kita bahwasanya kita diingin ke Allah Ta'ala menjadi hamba yang sujud, hamba yang merendah ke hatinya di hadapan Allah Ta'ala. Bukan merendah ke diri, merendah ke hatinya di hadapan Allah Ta'ala. Merendah ke hatinya, merendah ke dirinya, ya di hadapan Allah. Tapi di hadapan manusia kita tidak boleh merendah ke diri. Kalau berakhlak mulia boleh, tapi merendah ke diri tidak boleh. Ada seorang mukmin itu punya ketinggian di sisi Allah Ta'ala. Ketika dia diperintah Allah sujud, itulah namanya sifat hamba. Inilah yang terjadi ketika Nabi Allah Adam dihadir ke Allah Ta'ala di seluruh makhluk, termasuk para malaikat, ya. Seluruh malaikat diperintah Allah Ta'ala untuk sujud pada Nabi Allah Adam. Qala li Adam fasajadu illa iblis. Diperintah atas segala seluruh malaikat, ya, wal malaikati. Nah, seluruh malaikat untuk sujud pada Adam, di Adam fasajadu illa iblis, kecuali iblis. Iblis tidak galak sujud. Berarti ini iblis tidak galak bersifat hamba. Nah, jadi kedudukan hamba itu sujud yang pertama kali. Jadi orang yang galak sujud, orang yang galak sholat, orang yang merendah ke hatinya, merasa lemah, hina, apa-apa, banyak dosa, serta kekurangan di hadapan Allah Ta'ala, maka menegak kepada dirinya sifat kehambaan. Nah, iblis tidak galak. Dia tidak galak masuk hamba di hadapan Allah Ta'ala. Karena yang dikatakannya ana khairu minhu, aku lebih baik dari dia. Jengok Nabi Allah Adam, wa khalaqtani min tin, wa khalaqtani min nar, aku dari api, wa khalaqtahu min tin, dia dari tanah. Padahal Allah merintah ke itu bukan merintah ke siapa. Siapa yang diperintah, siapa yang merintah. Kalau iblis terbuka mata hatinya, yang merintah ini Allah. Pasti ada kendak, tapi itu skenario Allah. Allah nak jadi ke bahwasanya ada perbedaan, ada hamba juga, iblis juga, hamba Allah juga. Walaupun dia bangkang, dia tetap hamba. Jadi ada hamba yang taat, ada hamba yang durhaka. Malaikat simbol sifat hamba yang taat, yang nurut. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami ikuti. Malaikat karena ada hati nafsu. Wa ata'na. Nah, simbol iblis lanatullah adalah simbol hamba yang durhaka, hamba yang bangkang. Makanya kita manusia ini diapit antara kedua itu, antara malaikat dengan iblis. Yang mana yang berperang pada diri kita? Itulah dalam hadis dikatakan rojana jihadul asghar ila jihadul akbar. Kata Rasulullah, kita ini balik dari perang yang kecil, ya. Waktu perang Badar, sahabat dipimpin oleh junjungan wong 300 melawan wong 1000, 3 kali lipat. Nah, alhamdulillah namanya perang Badar tadi dimenangkan Allah Ta'ala.
atas pertolongan Allah Ta'ala diturun ke para tentara Allah Ta'ala, para malaikat Allah Ta'ala. Jadi Rasulullah berkata dengan sahabat, kita ni balik dari perang kecil menuju perang yang besar. Sahabat nanya, kaifa ya Rasulullah, apa yang Rasul maksudkan? Ya ini jihadul akbar, jihadul nafs. Perang yang besar itu adalah melawan diri kita sendiri, melawan hawa nafsu kita, melawan serba aku kita, keakuan kita. Jadi iblis laknatullah tadi dia adalah simbol keakuan. Allah menjadikan pertama seorang makhluk Allah Ta'ala dengan sifat kesombongannya, keakuannya. Aku merasa lebih baik dari dia. Aku dari api, dia dari tanah. Di jimatnya Nabi Adam tanah lepung hitam karena dia tertutup mata hatinya. Padahal di dalam Nabi Allah Adam itu mengalir hakikat Nur Muhammad SAW. Sehingga Nabi Allah Adam alaihissalam bisa berdiri, bisa tegak, bisa sujud. Itu karena ada hakikat Nur Muhammad SAW. Karena ruh Nabi Allah Adam itu dari mana? Dari hakikat Nur Muhammad. Ana min nurillah, kata Rasulullah, wa khalaqalakum min nurihi. Aku dari nur Allah. Jadi yang pertama dijadikan Allah nur itu adalah Nur Muhammad SAW. Wa khalaqalakum min nurihi. Dan kamu sekalian dari nurku. Jadi kita di alam arwah belum ada batang tubuh, belum berjisim. Bahasa Arabnya jisim, jasad bahasa kita sehari-hari. Ajsam, kalau martabatnya ajsam, alam tubuh, ajsam tubuh. Bahasanya jisim, tubuh. Nah, tubuh belum ada di alam arwah. Nah sekarang kita ada tubuh. Nah, sebelum ada tubuh ini belum ada tubuh itu. Ada di mana kita? Ada di alam arwah. Nah, di arwah itulah namanya kita masih berupa nur, berupa ruh. Belum mengenal namanya sakit, lapar, susah. Belum ada siapa-siapa yang kita kenal. Belum kenal rumah kita, belum. Apalagi anak-anak kita belum. Orang tua kita, mak itu juga belum. Yang cuma kenal Allah dan Rasulullah SAW. Nah sekarang kemana pengenalan kita dengan Allah Ta'ala? Kemana pengenalan kita kepada Rasulullah SAW? Hilang. Tak ada cerita lagi. Itulah namanya kita diinjak, diuji oleh Allah Ta'ala. Masih tak ingat dengan Allah Ta'ala ketika di dunia ini? Masih tak ingat dengan Rasulullah ketika di dunia ini? Kita dalam ayat dikatakan, yang disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 172 itu apa? Alastu bi rabbikum, apakah aku ni Tuhan kamu, kata Allah. Alastu bi rabbikum, apakah aku ini Tuhan kamu? Qalu bala sayyidina, qalu bala syahidina. Bahkan kami nak saksi, ya Allah, Engkaulah Tuhan kami. Nah, jadi itulah bukti dari Al-Quran mengabarkan bahwasanya kita dipimpin oleh hakikat Nur Muhammad, sangat mengenal Allah Ta'ala. Tapi ketika kita turun ke muka bumi ini, batas masih di kandungan ibu kita, menurut pandangan para aulia kasih Allah, kita masih mengenal Allah Ta'ala. Itulah seandainya anak itu lahir, dia masih dalam keadaan suci, bersih. Ketika akal balik, maka dia sudah tertutup. Artinya akalnya lah menjadi hijab dirinya. Jadi suci bersihnya karena dia masih mengingat Allah Ta'ala.
Alam ruh sangat kenal dengan Allah Ta'ala, itulah dikatakan alam yang suci, alam jabarut, alam malakut. Karena tidak bercampur dengan ingatan apa-apa, cuma bercampur ingatan Allah dan Rasulullah. Nah, sekarang kita di dunia ini banyak ingat-ingatan yang lain. Jangan ke di luar sholat, di dalam sholat saya kadang macam-macam kan. Lagi sholat Allahu Akbar, ingat jemuran anak kering belum diangkat ya. Allahu Akbar, ingat masakan, masak belum nasi tadi. Jadi banyak Allahu Akbar. Duit tadi ditaruh di mana? Jangan teringat pula di dalam sholat. Nah, inilah bercampur ingatan kita. Ingat dengan laki, dengan bini, dengan anak. Main kemana dia tadi? Belum balik dari tadi. Campur-campur. Itu namanya jihad kita. Jihad kita. Padahal ayat disampaikan Allah dalam ayatnya, al-yawma la yanfa'u malun wala banun illa man attaqallahu biqalbin salim. Pada suatu saat, al-yawma la yanfa'u, tidak memanfaat segala sesuatu, malun, hartamu, banun, keluargamu, anak keturunanmu, illa man attaqallahu biqalbin salim, kecuali hati yang selamat. Hati selamat itu apa? Hati yang berzikir, ingat kepada Allah Ta'ala. Hati yang senantiasa panak kepada Allah Ta'ala. Tapi tidak baca-baca langsung panak-panak. Hati panak itu menghancurkan diri kita, keakuan kita, menghadirkan keakuan Allah Ta'ala. Di dalam tasawuf harus berjenjang, tidak boleh langsung-langsung atau guru kita. Kalau langsung-langsung jadi lesu. Nah, dalam tasawuf diajar ke adab, akhlak. Seorang murid diajak langsung berucap ke Allah. Dia harus panak sebelum ke Allah, panak ke Rasul dulu. Sebelum ke Rasul, panak ke saya dulu. Artinya mengingat kebaikan gurunya, para masyayikh-masyayikhnya, membimbingnya, menghapus keberadaan diri dia, menghadirkan keberadaan gurunya. Baru naik ke panak ke Rasulullah, baru nyata panak fillah. Jadi saudara sekalian, inilah kita hadir ke muka bumi ini harus bersifat hamba. Artinya sifat hamba itu sifat seorang malaikat yang sujud di hadapan Allah Ta'ala. Inilah seorang hamba. Dia merendahkan dirinya di hadapan Allah senantiasa. Walaupun dia sholat, merendahkan hatinya. Walaupun dia tegak, walaupun dia berjalan, walaupun dia duduk, walaupun dia berkami, walaupun dia lagi bermasak, senantiasa dia menegakkan sifat hamba. Merasa katik daya upaya kecuali dengan daya upaya Allah Ta'ala. Kemudian saudara sekalian, bersyukur atas nikmat Allah Ta'ala, yaitu nikmat imdad. Nikmat imdad itu nikmat kelengkapan kita hidup di muka bumi ini. Kelengkapan hidup di muka bumi ini, para masyayikh kita, guru-guru kita menggarisbawahi yang pertama harus wajib dikatakan disertakan. Kalau yang ada pada batang tubuh kita ini, yang hadir pada tubuh kita ini harus wajib dikatakan disertakan. Tidak boleh diberikan, tidak boleh ditunjukkan. Karena apa? Karena ada hubungan dengan sifat Allah Ta'ala, sifat ma'ani dan maknawiyat. Contoh sifat Allah Maha Melihat, yaitu Allah bersifat basar. Kalau kita belajar tasawuf ini haruslah ngelotok. Kalau sifat ukur harus hafalnya. Jangan cari-carian lagi. Sifat ukur itu apa? Nah, jadi kalau kita pengen nak belajarnya, minimal sifat ukur itu harus hafalnya. Jangan urusan dagang, urusan pegawai baik kita paham, urusan bisnis pahamnya, politik bukan main.
Tapi kalau sifat 20 rupa. Sifat 20 itu dibagi menjadi pertama sifat nafsiyah atau sifat Allah sendirian. Yaitu Allah bersifat wujud. Nah, lawan dari wujud apa? Mungkinal wujud atau adam. Jadi Allah bersifat nafsiyah, nafsi sendirian. Allah hanya ada dewean. Selain Allah dianggap tak hati. Nah, apa adu ini? Adunya kita karena dia adu Allah Ta'ala, yaitu ada beberapa paham pendapat yang disampaikan oleh para sahabat keberadaan diri kita ini adalah apa? Yang pertama, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Bakar As-Siddiq berkata, ma'arusu sayyi'at illa ra'aitullah ma'ana ma'allah. Jadi aku perhatikan segala sesuatu itu, aku melihat Allah bersamanya. Jadi Allah ada, segala sesuatu itu ada juga, tetapi sesuatu itu bersama Allah Ta'ala. Hanya tak baca jadi lewat. Matahari, langit, bumi, laut, termasuk diri kita, bumi dengan isinya, langit dengan isinya, alam malakut dengan isinya, surga, neraka dengan isinya. Berdirinya itu karena ma Allah, bersama Allah. Jadi tak baca ada lewat. Nah, ada yang mengadukannya, ada yang menciptakannya, ada yang menzuhirkannya, ada yang mengendalikannya, ada yang mengaturnya. Nah, itu yang bersifat ma'allah. Jadi kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ma'arutu syai'an illa ra'aitu ma'allah. Tidak aku melihat segala sesuatu kecuali sesuatu itu bersama Allah, kecuali segala sesuatu itu bersama Allah. Kemudian Sayyidina Umar Ibn Khattab. Sayyidina Umar Ibn Khattab berkata, ma'arutu syai'an illa ra'aitullah qablaha. Tidak aku melihat segala sesuatu, melihat Allah sebelumnya. Jadi melihat segala sesuatu juga, tetapi sebelumnya menyaksi ke Allah dulu. Artinya ada Allah dulu, artinya mi'raj dulu. Dia hadir ke adanya Allah dulu di dalam hatinya. Bukan melihat zat Allah, tapi ngerasuk ke adanya Allah Ta'ala. Adanya Allah yang maha gagah, hebat, mulia, perkasa, dengan kehebatan dan kesempurnaannya, maka baru menyaksikan segala sesuatu, termasuk diri kita, termasuk anak istri kita, suami kita, wong tua kita, jiwa tetangga kita, masyarakat kita, langit, bumi dan isinya, menjadi ikhra bacaan kita. Tapi kita lami erat dulu dan menyaksikan adanya Allah dulu. Kemudian Sayyidina Utsman apa? Ma'arutu syai'an ila ra'aitullah ba'daha. Tidak aku melihat segala sesuatu kecuali melihat Allah sesudahnya. Jadi nyengok makhluk dulu, nyengok sapi, kambing, tumbuh-tumbuhan, dijengok alam kebagusnya tumbuhan ini, alam kebagusnya langit bumi ini, alam kebagusnya laut ini, alam kebagusnya ikan-ikan di dalam laut ini, boleh, bukan tak boleh kita nyaksikan kebesaran Allah. Tetapi ketika sudah nyaksikan sesuatu itu dihapus ke, harus balik ke, yaitu ba'da'a, melihat Allah kesudahnya. Harus balik lagi yang sebenar-benar, yang maha indah, yang maha bagus, yaitu diri Allah Ta'ala. Selain Allah Ta'ala itu semua baik. Yang terakhir yaitu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali sangat keras, sangat tegas di dalam prinsip tauhid. Apa beliau berkata? Ma'arutu syai'an illa ra'aitullah. Tidak aku melihat segala sesuatu kecuali aku hanya melihat Allah. Jadi segala sesuatu ini tidak ditengoknya lagi,
Artinya tidak peduli lagi terjengok dia, anak isteri beliau terjengok, sahabat-sahabat terjengok, tapi di dalam hatinya tidak nyangkut lagi. Jadi kita ni harus punya tujuan hidup di dunia ini. Jangan biar kita tak kasih tujuan. Apa tujuan kita hidup di muka bumi ini? Para wali-wali Allah menggaris bawahi, yaitu ilahi anta maksudi waridoka maksudi, artinya mahabbataka wa ma'rifataka, yaitu tujuan hidup kita hanya Allah, cita-cita kita, baik laki-laki maupun wanita, orang biasa, orang pejabat, orang pengusaha, penguasa, harus punya cita-cita ilahi anta maksudi, wahai Allah, engkau lah cita-cita kami, tujuan hidup kami. Kalau kita dah kata cita-cita ke Allah, ibarat kita hidup ni di dunia ini berjalan kata tujuan dari rumah. Nama tu cuma dah kata tujuan ngungsul wae. Nak mana orang cek? Nak tak tahu mana. Tak tahu orang cek lah pikun katanya. Bukan tak tahu lah lupa, dengan diri ni lupa. Pantesan kata tujuan. Nah, kalau kita harus ada tujuan. Jika kita keluar dari perut ibu kita sampai akal balik, maka tujuan kita harus ditanam ke hati kita. Ilahi anta maksudi, wahai Allah, engkau lah cita-cita kami, tujuan hidup kami. Bukan tak boleh jadi pejabat, penguasa, pengusaha, hebat, pedagang, boleh kalau, tetapi cita-cita di dalam hati kita hanya engkau ya Allah. Selain Allah, cita-cita kita di mana ditaruh? Ditaruh ke di tangan kita, wae. Jangan di hati kita. Cita-cita kita urusan dunia, taruh ke di tangan kiri kita. Cita-cita urusan akhirat, surga dengan segala kemuliaannya. Bukan kita tak galak, bidadari dengan keindahannya, dengan kerajaannya yang mulia hebat, harus pengen juga gitu, karena itu kasih sayang Allah Ta'ala. Tapi jangan ditaruh ke di dalam hati kita, karena Allah hanya memiliki hati kita. Allah sangat cemburu. Allah tidak mencipta kedua hati di dalam satu tubuh. Jadi kita harus bercita-cita hanya di dalam hati kita Allah, Allah, Allah. Memang tidak mudah, tapi kita harus melatih dengan zikir. Ilahi anta maksudi waridoka matumi, yaitu keridhaanmu yang kucari, bukan keridhaan yang lain, bukan kesenangan yang lain, tapi kesenangan Allah, kesenangan Rasulullah. Rasulullah senang bersedekah, nak kaget berkurban, kita cintai kesenangan Allah, kesenangan Rasulullah. Rasulullah senang nyantuni anak yatim, kita senangi apa kesenangan Allah. Rasulullah senang berdakwah, menyampaikan hal baik, kita ajak saudara-saudara kita ke jalan Allah. Jadi apa kesenangan Allah, kesenangan Rasul, kita tegakkan. Rasul senang memaafkan, kita maafkan. Tapi berat. Kalau kita minta maaf, kadang mudah, karena memang kita yang salah. Itu minta maaf, memang kita yang salah. Kadang kita gengsi juga. Yang buat ni maaf dulu, yang nyakiti kita. Nah, doa ke pula, ya Allah, ampuni dosa dia, kesalahannya, Masya Allah, bersinarnya hatinya pada saat itu, karena negak ke akhlak Rasulullah, bangganya Rasulullah, lalu bersifat itu. Ini tidak pikiran jumpai pula mau mati gancang. No, Allah dan Rasul sangat membenci orang yang senang menyumpah, dikit-dikit sumpah. Jasa sekalian, mari kita buka pelajaran kasih Allah. Ini menyambut bulan Zulhijjah,
Itu buka dan barokah daripada bulan Zulhijjah. Tentang pahala dari hari ke-10 Zulhijjah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Fajr. Wal fajri wa layalin asri wasati wal watri wal laili idza yasri hal fi dzalika qasamul lizi hijri. Demi fajar dan malam yang 10 dan yang genap dan yang ganjil dan malam bila berlalu. Pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima oleh orang-orang yang berakal. Berkata sementara ulama, barang siapa berpuasa dalam hari-hari dimuliakan Allah dengan 10 keistimewaan, barokah dalam umurnya, pertumbuhan harta bendanya, keselamatan keluarganya, penembusan dosa-dosanya, berlipat ganda pahala-pahalanya, keringanan dalam sakaratul maut waktu matinya, penerangan dalam kuburnya, berat timbangan amalnya, keselamatan dari siksa kubur, dan peningkatan kedudukannya di sisi Allah Ta'ala. Diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memilih dari tahun 3 kali ke-10-an 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan karena adanya Lailatul Qadar, 10 bulan Zulhijjah karena adanya hari Tarwiyah, hari Arafah, hari Kurban, Talbiyah, dan haji serta lain-lain manasik. Sebagaimana diriwayatkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala membanggakan hamba-hambanya kepada para malaikat dengan firman-Nya, hai malaikatku, lihatlah hamba-hambaku yang datang dari segala penjuru yang jauh dalam keadaan compang-camping untuk mempersaksikan berbagai manfaat bagi mereka. Persaksikanlah hai malaikatku bahwa aku telah mengampuni mereka dan 10 bulan Muharram karena terdapat di dalamnya barokah hari Asyura. Diriwayatkan bahwa barang siapa berpuasa pada hari Arafah, hari Arafah itu pada tanggal 9 Zulhijjah, dan bulan Zulhijjah akan tercatat baginya pahala puasa 60 tahun dan akan tercatat namanya di antara orang-orang yang khusyuk. Nah, jadi ruginya kalau kita tidak puasa hari ke-9, hari Arafah, waktu jemaah haji, walaupun tidak ngadoke yang dari kita ngirim mungkin ya, tapi di sana tetap ngadoke hari Arafah gitu kan. Jadi di sana melaksanakan Arafah, kita yang di daerah masing-masing, negeri masing-masing, dengan membesarkan bulan Zulhijjah dengan berpuasa. Pahalanya puasa bagi ke puasa 60 tahun dan tercatat di antara orang-orang yang khusyuk. Nah, khusyuk itu bukan main, susah itu. Dengan barokah kita puasa hari Arafah itu, kita dicatat sebagai orang-orang khusyuk. Kalau khusyuk berarti umumnya diterima puasanya, diterima sholatnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hari di mana amal saleh paling disukai oleh Allah daripada hari-hari ini. Bertanya para sahabat, sekalipun jihad fisabilillah ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, sekalipun jihad fisabilillah, kecuali seorang yang keluar dengan dirinya dan hartanya kemudian tidak kembali. Diriwayatkan oleh Abu Khairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hari-hari di mana Allah disembah lebih disukai daripada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Puasa sehari di dalamnya sama dengan puasa setahun, dan sholat di malam harinya sama dengan sholat di malam Lailatul Qadar. Diriwayatkan bahwa Nabi Musa bermunajat pada Allah dan berkata, ya Allah, aku telah berdoa namun Engkau tidak membalas doaku. Ajarilah aku sesuatu yang dapat aku gunakan mendoa kepadamu. Allah menjawab, apabila tiba 10 hari pertama bulan Zulhijjah, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, aku akan mengabulkan hajatmu. Nabi Musa berkata, semua hambamu mengucapkan ya Allah. Lalu Allah mewahyukan firman-Nya, hai Musa, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah sekali pada hari ini, pada hari Zulhijjah, ucapan itu akan lebih berat daripada neraca, ya? Lebih berat daripada neraca langit 7 lapis dan bumi 7 lapis. 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Dan insya Allah ya, kalau kita ada kesempatan
Yo, untuk kakak juga, untuk kami juga, mari kita sama-sama negak ke zikir la ilallah kaget dari awal Zulhijjah yaitu hari pertama sampai hari terakhir 10 malam terakhir kita negak ke zikir la ilallah masing-masing. Setiap malam kalau gawe ke kalau jayo hijau semalam 10.000 kali sampai cak kita bulan Ramadan kaget puncaknya kita khatamnya waktu kita malam takbiran. Jadi kebiasaan baik itu. Karena kalau kita bertemu barokahnya ini diberat Allah 7 lapis langit dan 7 lapis bumi timbangan amal kita. Insyaallah caranya cak kita kemarin itu, cak kita itu bulan Ramadan. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, hari pertama dari bulan Zulhijjah adalah hari di mana Allah mengampuni Nabi Allah Adam alaihissalam. Barang siapa berpuasa pada hari itu, Allah mengampuni segala dosanya. Nah, jadi barang siapa berpuasa pada hari itu, Allah mengampuni segala dosanya. Masya Allah. Dosa kita ini banyaknya, tidak dihitung Dan buka mata, nutup mata lagi, berdosa terus gitu. Hari kedua ialah hari di mana Allah mengabulkan doa Nabi Yunus dengan mengeluarkannya dari perut ikan. Maka barang siapa berpuasa pada hari itu, seakan-akan ia telah beribadah selama setahun penuh dengan tidak melakukan sesuatu maksiat sekejap mata pun. Hari ketiga ialah hari di mana Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria. Barang siapa berpuasa pada hari itu, Allah mengabulkan doanya. Hari keempat adalah hari di mana Nabi Isa dilahirkan. Maka barang siapa berpuasa pada hari itu, diselamatkan Allah dari kesengsaraan dan kemiskinan. Masya Allah. Jadi kalau berpuasa hari keempat di bulan Zulhijjah, mudah-mudahan dari jauh saro, dari miskin. Inilah yang kita cari. Karena kita jarang mau berteriak. Kalau senang dia berteriak, ya Allah, Allah tidak lemahnya senang hidup di dunia ini, harta banyak, tidak hati yang berteriaknya itu. Tapi kalau ya Allah seharusnya hidup di dunia ini untung, duit dikit, nah pengen belanja banyak, apalagi zaman sekarang kan. Jadi mudah-mudahan dengan puasa kita hari keempat ini dijanji ke Allah Ta'ala bulan Zulhijjah dijauhkan dari sengsara hidupnya dan kemiskinan hidupnya. Hari kelima adalah hari di mana Nabi Musa dilahirkan. Maka barang siapa berpuasa pada hari itu, ia dibebaskan dari sifat munafik dan azab kubur. Masya Allah. Karena sifat munafik itu banyak pada diri kita. Kita nyangkulah ikhlasnya, datanya banyak munafik. Atau ke Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kata guru kita melak besar juga, kita nepuk dadu juga, aku masuk gagal juga, masuk mundur juga. Nah ucap itu munafik, tidak sesuai dengan ucapan dan hatinya. Jadi arti munafik itu ucapan dan hatinya tidak cocok. Itu munafik. Kemudian azab kubur, dibebaskan dari azab kubur. Nah azab kubur dari zaman Nabi Adam sampai ini hari. Ada terus azab kubur, belum selesai-selesai. Kapan nutup dunia ini? Nah kita pasti masuk kubur galau. Nah mudah-mudahan barokah kita berpuasa pada hari kelima, mudah-mudahan dibebaskan dari sifat munafik dan azab kubur. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hari ke-6 adalah hari di mana Allah membukakan pintu kebajikan bagi nabinya. Barang siapa berpuasa pada hari itu akan dipandang Allah dengan penuh rahmat dan tidak akan diazab. Masya Allah. Hari ke-6 dipandang Allah dengan penuh rahmat. Kita dipandang rumah dengan senyum bahagia. Apalagi pandang Allah, Zat yang maha mulia. Senyum Allah nyengok kita, ya Allah. Kalau yang beriman pasti dalam hatinya berpikir, pasti terpikir. Allah tuh pengennya tak ketemu Allah yang maha baik tuh, yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, yang datang ke rezeki kita. Pasti ada dalam hati kita, walaupun sedikit. Mak mana ni Allah tuh istilahnya, bukan nak
Ini zat Allah bukan ya, rindunya itu, pengennya itu. Nah, itulah insya Allah bagi orang yang berpuasa hari ke-6 insya Allah dia dipandang Allah dengan rahmat dan kasih sayang Allah dan tidak akan diazab Allah. Hari ke-7 hari ke-7 yaitu di mana Allah menutup pintu-pintu jahanam. Nah, hari ke-7 bulan Zulhijjah Allah menutup pintu-pintu jahanam, neraka jahanam dan tidak akan dibuka kembali sebelum lalu hari yang 10, sebelum sudah lebaran. Nah, yang ke-10, hari yang 10 baru dibuka Allah lagi. Maka barang siapa berpuasa pada hari itu Allah menutup 30 pintu kemelaratan dan kesukaran. Masya Allah. Jadi barang siapa berpuasa pada hari ke-7 Allah menutup 30 pintu kemelaratan. Nah, kita nak yakin ini kata Allah, kata Rasul, dan pintu kesukaran, serta membuka 30 pintu kesenangan dan kemudahan. Kemudian hari ke-8 adalah hari Tarwiyah. Barang siapa berpuasa pada hari itu akan memperoleh pahala yang tidak diketahui besarnya kecuali hanya Allah sendiri. Masya Allah, saking besarnya hari ke-8, hari Tarwiyah. Dan hari ke-9 adalah hari Arafah. Barang siapa berpuasa pada hari itu, puasanya menjadi tebusan dosanya untuk setahun yang lalu dan untuk setahun yang akan datang. Amin. Masya Allah. Dan pada hari itu turun ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari itu aku telah sempurnakan bagimu agamamu dan telah mencukupi nikmatmu atasmu. Hari ke-10 adalah hari raya Idul Adha. Barang siapa menyembelih kurban pada hari itu, maka untuk tetes pertama yang mengalir dari darah kurban itu Allah mengampuni dosa-dosanya dan dosa anak keluarganya. Bukan dosa jelek, dosa keluarganya itu, anaknya, keluarganya. Dan barang siapa pada hari itu memberi makan kepada orang mukmin atau bersedekah akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat dalam keadaan aman dan berat amal salehnya menjadi lebih berat dari gunung Uhud. Masya Allah. Dikayatkan bos Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri berkata, pada suatu malam di bulan Zulhijjah aku berjalan mengelilingi kuburan orang-orang Islam di Basra. Di Basra itu kalau sekarang di di Baghdad. Tiba-tiba aku melihat cahaya bersinar dari salah satu kubur yang disusul oleh suara dari dalamnya berkata, "Hai Sufyan, berpuasalah pada hari-hari 10 pertama bulan Zulhijjah agar engkau memperoleh kemudian cahaya seperti ini kelak." Amin ya Allah. Masya Allah. Dasarnya so sekalian, mungkin ada perkara sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah menolong kita untuk mengamal daripada barokah bulan Zulhijjah ini. Atas kekurangan khilafan pada Allah Ta'ala mohon ampun, pada dimaafkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.